saya sampaikan dua hal ini. Yang pertama persiapan pilkada yang akan digelar tanggal 27 November dan launching indeks kerukunan umat beragama. Jadi kita tadi dibantu dari teman-teman Universitas Indonesia untuk bisa menilai berapa sih indikator kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi alhamdulillah tahun 2023 ini indeks kerukunan umat beragama kita itu sudah cukup tinggi di angka 74, sekian. Jadi itu ada parameter yang menunjukkan bahwa indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang ini sudah baik, tetapi ya lebih dari 60% lah. Kalau indikator kita yang terendah adalah 60%, kita sudah 74. Nah, itu menunjukkan bahwa profil atau indikator kinerja indikator kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang yang ada di 14 kecamatan itu menunjukkan angka yang bervariasi. Masing-masing kecamatan termasuk mulai dari Pulau Sari, Pelik, Batu Tumpul ada angkanya sendiri-sendiri. Nah, dari Universitas Indonesia menyampaikan ada 3 klaster ya yang dikelompokkan. Artinya bahwa beberapa perlakuan di kecamatan itu memang ada ya menurut data tingkat toleransinya juga masih cukup rendah, sehingga tadi sengaja kita undang 14 camat itu untuk tahu datanya. Ini loh indeks kerukunan umat beragama berdasarkan hasil ya penelitian yang dilakukan oleh UI. Di kecamatan A seperti ini kondisinya, di kecamatan B seperti ini, di kecamatan C seperti ini, sehingga mereka camat ini bisa mengambil peran bagaimana meningkatkan indeks kerukunan umat beragama. Tadi di forum itu kita juga mengundang dari FKUB, ya, kemudian dari camat, kemudian dinas terkait, dan juga dari tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Sehingga tadi semuanya memberikan kontribusi saran masukan bagaimana meningkatkan kerukunan umat beragama. Dan tadi pentingnya kita mengkolaborasikan 2 tema, jadi terkait dengan pilkada dan juga kaitan dengan indeks kerukunan umat beragama. Sehingga ini ada korelasinya, karena beberapa tahun politik ini kan biasanya, ya maaf ya kita sebut tahun politik ini biasanya rentan terhadap politik identitas. Ya, politik identitas ini muncul jelang-jelang pemilu maupun pemilu kada, bahwa biasanya masalah isu agama, sara dan sebagainya itu akan muncul. Kalau boleh tahu yang hadir siapa aja tadi ya? Tadi ada 14 camat kita undang, kemudian juga dari FKUB, kemudian dari dinas terkait, termasuk juga dari tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Pak Bagus, yang tadi disampaikan toleran yang terendah itu di wilayah mana aja itu, Pak? Ada datanya, cuman dalam hal ini mungkin tidak kita publish ya, tetapi hanya sifatnya memang itu menunjukkan data upaya ya, ibarat kata cermin ya. Kalau kita bercermin ini, mana sih kelemahan kita yang masih kurang bagus, di sebelah mana harus kita benahi. Dan kiatnya Pak, mekanismenya? Jadi kalau kiat-kiat yang disampaikan di sana, yang pertama untuk menjaga kerukunan umat beragama itu tidak murni kemudian orang harus pendekatannya kepada program, kegiatan ataupun anggaran. Sebetulnya untuk menciptakan sebuah kerukunan umat beragama itu lebih tepat lagi adalah melakukan komunikasi efektif dengan beberapa tokoh yang ada di sana. Jadi komunikatif ya, komunikasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di masyarakat itu menjadi penting. Jadi tidak hanya melulu dalam bentuk program atau kegiatan, tapi komunikasi. Komunikasi sederhananya tadi gini gambarannya. Ada enggak pemetaan di masing-masing wilayah daerah? Contohlah sebut di satu desa, di satu kecamatan misalkan. Di sana itu tokohnya siapa sih? Ada enggak kontak personnya? Misalkan di RT ini, RW ini, tokoh yang di ini siapa? Ya. Ditokohkan di sana. Suatu ketika ada permasalahan di situ, kita bisa call, bisa menghubungi Pak, ini tokoh ini sebenarnya permasalahannya apa, solusinya seperti apa. Itu sebenarnya kalimat sederhana gitu, komunikasi. Kemudian Pak, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja Pak? Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi ini kan jelas ya, pemahaman terhadap ya tadi beragama dari ya, kerukunan umat beragama ini pemahamannya masing-masing punya parameter sendiri, latar belakang ya, pendidikan, kemudian
pemahaman terhadap agama lain dan sebagainya. Yang tadi disampaikan bahwa menariknya di kita itu kadang-kadang masing-masing orang kita belum kenal dengan agama lain yang dianut, kita hanya melihat atau mendengar dari orang lain bahwa oh itu orang beda agama ini biasanya begini, jadi taunya bahwa penilaian saya terhadap orang tersebut jelek, baru katanya ya menjudgment. Atau gini Pak, pengaruh dari sosial media yang saat ini marak gitu kan, mungkin salah satu juga pemicunya. Ya, itu menjadi salah satu pemicu. Makanya tadi salah satu narasumber menyampaikan ini peran ibaratnya sentra untuk komunikasi ini ya, dinas ataupun lembaga yang bisa mengkomunikasikan. Tadi salah satu narasumber menyampaikan begini, kalau zaman era Orde Baru dulu ada menteri namanya Menteri Penerangan, Pak Harmoko lah katakanlah sebutlah gitu. Itu di sana itu menyampaikan perannya penting sekali terhadap isu-isu sentral yang ada terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi langsung di-counter, diberikan penjelasan, oh ini yang betul seperti ini, tidak seperti ini. Nah, yang dalam hal ini isu-isu hoax sekarang ini kan sangat liar sekali. Sehingga ya harapannya ada lembaga, kalau hanya mengandalkan lembaga instansi pemerintah saja kita berat Pak. Makanya kita butuh ibarat kata orang buzzer ataupun pegiat medsos yang lain bisa memang betul-betul, kita bukan butuh pembelaan, tetapi kita pengen menyatakan sesuatu ini bahwa kondisinya realnya itu benarnya seperti apa, sehingga berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat ini tidak menjadi liar dan menimbulkan permasalahan-permasalahan konflik antar agama, konflik antar kepentingan dan sebagainya. Pemerintah daerah Pemalang sendiri apa ada solusi untuk hal itu? Saat ini kalau bicara tentang komunikasi, sebetulnya yang lebih berkompeten di dalam hal ini adalah dinas yang menangani terkait. Tapi mungkin saat ini yang kita perlu sampaikan bahwa dinas terkait ini masih menyampaikan sebuah pola-pola yang mungkin kita perlu dukung semuanya Pak. Jadi kalau bahasa sederhana saya, kalau mereka menjadi alat komunikator tunggal itu sangat tidak kuat, butuh support dari kita semua. Semua elemen saya rasa. Iya, semuanya. Nah ini Pak, untuk Kesbangpol sendiri itu ada program nggak? Atau misalkan ini kan kalau Pancasila itu kan sudah menyeluruh. Betul. Itu ada nggak Pancasila masuk desa atau apa? Ya. Pemahaman seperti itu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa termasuk di dalamnya disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat itu Pak Abdul Qadir, mantan pensiunan pejabat Pemda, menyampaikan ada 3 kelompok masyarakat. Kalau bicara tentang praktek ataupun penyelenggaraan pemilu kada yang perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan khusus. Ada korelasinya juga dengan kerukunan umat beragama. Di antaranya 3 kelompok itu adalah yang pertama adalah kaum ASN dan perangkat desa. Ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Kemudian ada kelompok yang kedua, itu adalah kelompok agamis. Ya, kelompok agamis yang mereka tergabung dalam masing-masing kelompok agama sesuai dengan aliran kepercayaan masing-masing. Itu ada yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kita ada namanya kelompok pemilih pemula yang rata-rata mereka adalah tingkat SLTA atau generasi Z lah kita sebutlah. Nah, terhadap komunikasi ini kita yang jelas terhadap ASN dan perangkat desa otomatis sudah ada regulasi yang mengatur itu. Jadi kemudian terhadap kelompok agama itu kita mengandalkan bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB untuk menjalin kemitraan dan menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Malang. Mereka meskipun anggarannya terbatas tapi semangatnya luar biasa. Ini sudah kita lakukan. Kemudian untuk yang penerapan terhadap nilai-nilai Pancasila, ini juga kita salah satu program. Di antaranya setiap kali hari Senin itu kita ada kegiatan safari sekolah yang dihadiri oleh Pak Bupati, termasuk ada beberapa agenda yang tidak hanya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kesbang terhadap pengawalan Pancasila dan sebagainya, termasuk juga
antisipasi ataupun pencegahan terhadap penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Itu sudah kita lakukan tiap hari Senin. Pak, satu lagi Pak, terkait generasi Z ya atau Gen Z, itu saat ini kan rawan yang namanya nuwun sewu dalam tanda kutip geng motor, tawuran, trek-trekan dan lain-lain, termasuk antara lain pergaulan bebas ya atau seks bebas. Lah, adakah langkah-langkah dari pihak pemerintah melalui Kesbangpol untuk setidaknya mencegah hal itu atau mengkomunikasikan agar anak-anak pemuda ini calon generasi penerus bangsa bisa lebih baik dan meninggalkan hal tersebut gitu. Ya, oke. Jadi gini, salah satu upaya pemerintah daerah melalui Kesbangpol ini kan masih kita proses pembuatan perda tentang P4GE. Jadi perda tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat obat-obatan terlarang. Ini masih kita proses. Jadi itu merupakan satu upaya pemerintah daerah didukung oleh DPD dalam rangka membuat regulasi bahwa terhadap penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini kita sudah serius penanganannya. Jadi sudah kita buat dalam bentuk perda. Dan kegiatan-kegiatan yang lain tentu kita menghimbau dan mengharapkan partisipasi dari semua pihak terhadap kalau tadi disebutkan kenakalan remaja, adanya geng motor dan sebagainya, itu kan tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Kita harus kolaborasi ya bareng-bareng. Yang pertama dari pihak keluarga, yang kedua lingkungan di mana dia berada, kemudian yang ketiga lingkungan sekolah di mana dia dididik, dan lingkungan keempat lingkungan di mana dia bergaul, termasuk support dari pemerintah. Itu semuanya harus sengguyung jadi satu. Sengguyung jadi satu Pak. Nah, apa jika ya ada manakala pada saat pemerintah ini sudah semangatnya untuk sengguyung jadi satu, tapi yang namanya orang kan mungkin ada berbeda pendapat. Untuk mengantisipasi beda pendapat seperti itu beda gimana? Pendapatnya dalam hal apa dulu? Gitu. Ya, beda pendapatan kali Pak. Bukan gitu, enggak. Enggak. Sesuai perda, menjalankan perda, cuman ada yang mengkritik atau ada yang aku pengennya seperti ini, harus seperti ini. Isi substansi perdanya. Misalnya. Jadi begini, perda itu kan sebuah regulasi produk hukum ya, yang tentu di satu daerah dengan daerah lain ada potensi sama, ada potensi berbeda. Itu maksud saya. Disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Kota besar Jakarta, Depok, Bogor tidak bisa disamakan dengan Kabupaten Pemalang. Itu ada unsur namanya kearifan lokal perbedaan. Tetapi manakala produk hukum itu kok perlu diberikan penyempurnaan, ya revisi. Namanya produk hukum kan ada revisi, Pak. Oh iya betul. Kalau asas hukumnya kan ada namanya asas fresh air-mission. Makanya jenengan bisa melihat bahwa di setiap produk hukum itu kan ada kalimat di bawahnya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal manakala terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Itu namanya asas saya jadi lupa ini. Fresh air mission. Asas fresh air mission itu adalah asas secara hukum. Jadi ada sebuah kodifikasi perlakuan, misalkan sebuah produk hukum itu ada salah, keliru atau perlu penyempurnaan, bisa dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Itu dinamis. Maka perda produk hukum itu bisa berubah, bisa dicabut, bisa ini sesuai dengan kebutuhan. Oke Pak. Bisa kita laksanakan, tapi karena adanya keterbatasan anggaran menjadi program prioritasnya yang didahulukan. Jadi kalau penganggarannya terbatas ya berarti ada prioritas program. Terhadap warga masyarakat terhadap pemahaman penerapan nilai-nilai Pancasila ini ya tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman ya. Kalau zaman dahulu itu kan di setiap P4 ya. P4 dan sebagainya. PNP. Tapi kondisi sekarang ini kan hal-hal yang semacam itu sudah menyesuaikan dengan kondisi perubahan perkembangan zaman. Tentu yang kita harapkan adalah tokoh-tokoh masyarakat yang masih peduli terhadap
kelestarian Pancasila dan nilai-nilai Pancasila ini harus bisa tetap tidak hanya kalau sekarang kita bicaranya tentang pemahaman Pancasila itu secara tekstual, kita harus melakukan pemahaman Pancasila itu secara lebih konkret dalam implementasi, dalam pelaksanaan. Jadi kalau hanya Pancasila, orang hanya menghafalkan Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sesuatu yang indah. Implementasi. Tapi realisasinya bagus. Yang artinya dulu kan di zamannya Orde Baru itu P4 selalu artinya ASN apapun harus mengikuti P4 dulu ya, pengantaran itu sehingga sekolah semua. Nah itulah yang kok sekarang artinya ini nggak hilang dikembalikan lagi seperti ini agar Pancasila itu melekat pada pemerintahan daerah dengan P4 ini diterapkan kembali. Kita bertahap sih, Pak, bertahap. Jadi salah satunya dengan tahu saat ini di Kesbangpol kan masih ada seleksi ya, seleksi anggota Paskibraka. Anggota Paskibraka itu filosofinya bukan hanya untuk menyeleksi orang sebagai petugas pengibar bendera, tidak. Tapi itu ada di secara utuh mungkin ya di BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila itu. Di sana secara lebih lanjut disampaikan bahwa proses seleksi anggota Paskibraka ini bukan hanya sekedar mencari petugas, tetapi adalah untuk mendapatkan figur-figur generasi penerus bangsa yang lebih baik untuk bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik, ya, entah itu pejabat atau apapun itu. Nah, makanya proses seleksi anggota Paskibraka sekarang ini dengan aplikasi oleh BPIP itu memang harus mensyaratkan yang salah satu diantaranya adalah mereka harus ada tes ideologi wawasan kebangsaan. Selain tidak hanya intelijensi umum, TIU saja, tapi juga ada ideologi wawasan kebangsaan. Nah, harapannya anggota-anggota Paskibraka ini menjadi salah satu tidak setelah mereka menjadi menjadi duta Pancasila. Nah, oke Pak, ini Pak, pepatah mengatakan sekali dalam dua terlampau, ya kan? Cocok. Kedua itu juga bukan enggak apa-apa sudah. Saya tadi juga lupa ya bro, pressure mesin sampai lupa. Makanya langkah nih, kita bicara langkah yang lebih konkret karena apa? Kita tidak akan pernah memungkiri bahwa kemajuan teknologi susah dibeli. Ya. Tetapi kita harus juga memberikan artinya membangun karakter moral kepada semua elemen masyarakat dalam hal ini generasi yang masih labil ya. Nah itu makanya dari saya ini mau bertanya apakah